Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Wadi Maulana dengan NIM 400401236500175. Di sini saya akan menjelaskan terkait integrasi akhlak dan tasawuf, hubungan dimensi lahiriah dan batiniah. Di sini untuk memenuhi atau menjelaskan terkait makalah yang telah saya buat dengan dosen pengampu Muhammad Lia Utami, SPDI MPDI. Nah, yang pertama tentunya adalah tujuan utama dari pembuatan makalah ini. Dari tujuan yaitu menganalisa integrasi fundamental antara akhlak, etika lahiriah dan tasawuf ataupun spiritual. Dengan didasari dengan dasar argumentasi, akhlak dan tasawuf sering dianggap terpisah. Padahal tasawuf menyediakan metodologi yang praktis, yaitu riyadah dan mujahadah, untuk mencapai standar dari moralitas yang ideal dan juga menjamin keautentikan akhlak. Dari sinilah kita bisa mempertanggungjawabkan dari segi ilmiah. Makalah ini disusun dengan menggunakan sistem citasi dengan author date dalam teks dan endnote di bagian lampiran sebagai wujud integratis dan pertanggungjawaban ilmiah. Untuk isi dari bab yang pertama itu pendahuluan dan permasalahan. Makalah ini berangkat dari kesadaran bahwa keislaman dan terjadi harus mencakup dimensi eksoteris dan juga esoteris secara simultan. Akhlak adalah manifestasi, sementara tasawuf adalah pondasinya. Dan integrasi dimensi, akhlak adalah aspek lahiriah, sebagai tasawuf adalah aspek dari batiniah. Untuk bab kedua yaitu adalah telaah konsep akademis dan akhlak dan tasawuf. Dari konsep akhlak tersendiri, yaitu akhlak adalah kondisi psikologis yang mapan dalam jiwa yang secara otomatis memicu perilaku tanpa pertimbangan rumit. Ia berfungsi sebagai syariah lahiriah yang mengatur interaksi manusia, hablum minallah, hablum minannas, dan ekologis. Dan sesungguhnya engkaulah Nabi Muhammad benar-benar di atas karakter atau budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dari konsep tasawuf sendiri, yaitu tasawuf adalah ilmu praktis untuk membersihkan hati. Jadi di sini tahalil atau pengelolaan dan juga tajalli atau pencerahan lillahi adalah puncak kesadaran dari ihsan. Tasawuf itu terbagi menjadi tasawuf metodologi, yaitu spiritual path good the seeker, insyarkor, tazakunun nafs, insan state. Tasawuf sebagai mahjad penjamin kualitas akhlak. Tentunya di sini ada mujahadah atau perjuangan keras, perjuangan aktif melawan hawa nafsu, nafs al-marah bisu. Ini disebut jihad akbar yang merupakan persyaratan dasar spiritual. Lalu ada riyadah, latihan spiritual terstruktur, disiplin diri yang dirancang untuk melembutkan jiwa agar mampu menerima cahaya ilahi dan membentuk karakter mulia. Selanjutnya adalah taziyatul nafs, pembersihan jiwa. Tujuan dari mujahadah dan riyadah memastikan bahwa ini bersih dan memotivasi pelaku murni, bukan karena pujian dari manusia. Berikutnya yaitu adalah dampak riyadah pada akhlak lahiriah. Pada beberapa yaitu ada qilatul darj, mengurangi makan dan minum, mengurangi bicara tidak penting, menanggung sakit hati, meredam gejolak syahwat, melatih kepasrahan, menjaga keselamatan lisan dan dosa dari fitnah, menghilangkan penyakit ujub dan meraih ridha. Selanjutnya adalah makomat dan ahwal, tingkatan dan keadaan spiritual. Muqamat adalah kedudukan,
dan ahwal adalah keadaan batin, posisi spiritual yang diperoleh melalui usaha keras, mujahadah yang berkelanjutan bersifat permanen dan menjadi fondasi bagi tahapan berikutnya. Contohnya yaitu taubah, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Fungsinya yaitu memancarkan akhlak rahiliyah yang stabil. Sedangkan ahwat yaitu kondisi psikologis atau suasana batin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara spontan, mahawi, tanpa usaha keras, bersifat fluktuatif, tidak permanen. Contohnya muhabbah, cinta lillahi, khauf, rasa takut, dan muraqabah, merasa diawasi. Fungsinya yaitu menjamin kualitas keikhlasan akhlak yang ditampilkan. Dari sintetis akhlak dan tasawuf di sini dibagi menjadi risk, gnosis, spiritual integritas, legalisme. Nah, di sini dari kesimpulan yang telah saya sampaikan, akhlak adalah tujuan manifesting perilaku mulia, perbuatan lahiriah dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama, dan juga lingkungan. Tasawuf adalah metodologi alat proses riyadah dan mujahadah untuk memberikan hati tazkiyah yang menjamin motivasi di balik akhlak. Integrasi melahirkan insan kamil. Hanya melalui sinergi dua dimensi ini, seorang muslim dapat mencapai kemuliaan karakter yang otentik dan juga pribumi. Dan di sini saya cantumkan juga daftar pusaka atau kutipan kunci dari beberapa sumber yang telah saya dapatkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.